Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang sangat banyak. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan ini adalah sebuah bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah tabaraka wa taala setiap hari di bulan Ramadan mempunyai satu orang, mempunyai wewenang, mempunyai rahmat, bukan wewenang, tapi rahmat dari Allah. Mempunyai kasih sayang dari Allah tabaraka wa taala untuk mengangkat hamba-hambanya dari api neraka, membebaskan orang-orang dari api neraka setiap hari di bulan Ramadan. Sehingga sangatlah rugi ketika kita mendapati bulan Ramadan akan tetapi kita tidak terbebas dari api neraka. Dahulu mungkin kita pernah mendapatkan pembelajaran bahwasanya Ramadan itu dibagi 3. 10 malam pertama rahmat katanya. 10 malam berikutnya maghfirah. Yang 10 malam berikutnya lagi adalah idkum minan nar. Secara matan isinya itu sebenarnya tidak sahih, ya. Walaupun kelihatannya baik, akan tetapi itu semuanya tidak bertentangan dengan nas-nas yang ada di dalam kitab-kitab sahih, bahwasanya rahmat, ampunan dan pembebasan manusia dari neraka itu tidak terkelompok-kelompok menjadi 10 hari pertama, 10 hari berikutnya, dan 10 hari terakhir. Akan tetapi setiap hari Allah tabaraka wa ta'ala membuka rahmat, membuka ampunan dan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ini yang harus kita jadikan motivasi di dalam kita menjalankan ibadah-ibadah di bulan puasa. Apalagi kita sudah menghadapi pertengahan akhir dari bulan-bulan puasa ini. Kita semuanya sadar bahwasanya kita tidak tahu apakah kita masih akan mendapatkan esok hari atau tidak. Walaupun kita punya rencana panjang barangkali, akan tetapi itu semuanya benar-benar di luar kemampuan kita, di luar pengetahuan kita. Apakah kita masih bisa menyelesaikan hari ini sampai selesai, sampai sore hari, sampai malam, dan seterusnya. Itu semuanya rahasia Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk itu, jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha mengisi Ramadan kali ini
dengan memperbanyak apa yang bisa kita lakukan dari amal-amal soleh yang kita mampu untuk melakukannya, yang kita bisa dan ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Karena ini penting untuk kita laksanakan agar puasa kita menjadi penuh dengan keberkahan, penuh dengan amal-amal solih yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, membuat kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah dan diberi ampunan oleh Allah. Rasulullah menyampaikan, sungguh celaka bagi orang yang mendapati bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak dapat terselamatkan dari api neraka. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini sedikit akan kami sampaikan bahwasanya di antara tujuan-tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa secara umum adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajibannya sebagai seorang makhluk, seorang yang diciptakan oleh Allah, seorang yang sudah diberikan semua yang dia butuhkan di dalam kehidupan ini, sehingga wajib bagi dia untuk senantiasa menyembah Allah. Dan senantiasa orang tersebut adalah berusaha untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Ini makna utama daripada orang-orang yang bertakwa. Di antara cara untuk bertakwa kepada Allah, agar kita bisa menjadi seorang muttaqin, Allah mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Pada kajian kemarin kita sedikit membahas suratul Baqarah 185. Di akhir ayat Allah berfirman, la'allakum tashkurun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bersyukur. Nikmat Allah yang wajib atau yang penting untuk kita syukuri, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Baqarah dari mulai 183 sampai 187 yang terkait dengan perintah berpuasa. Yang utama adalah nikmat Islam dan iman kita. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah memilih di antara umatnya, di antara manusia secara keseluruhan. Allah memilih di antaranya kita menjadi orang-orang yang muslim, menjadi orang-orang yang terlahir di tengah-tengah kaum muslimin, menjadi orang-orang yang sekaligus mukmin, seorang Islam yang sekaligus beriman. Karena banyak di antara orang yang mengaku Islam, akan tetapi pada hakikatnya keimanannya belum masuk ke dalam hatinya. Mereka bersyahadat, ya, mereka bersyahadat, akan tetapi hanya di bibirnya saja, di mulutnya saja, sehingga mereka tidak menjalankan syariat Islam dengan benar, atau bahkan mereka tidak menjalankan syariat Islam sama sekali, sehingga mereka hanya dikatakan muslim, iya, akan tetapi belum tentu dikatakan sebagai seorang mukmin. Dan yang wajib kita syukuri adalah bahwasanya kita termasuk di antara manusia-manusia yang diberi keimanan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama di bulan Ramadan ini, bahwasanya tidak mungkin panjenengan mau menjalankan puasa dengan benar, dengan kesungguhan, dengan imanan wa ikhtisaban, dengan keimanan dan ikhtisab, senantiasa mengharap pahala dari Allah dengan kesungguhan hatinya,
Tidak mungkin kita bisa menjalankan itu semuanya tanpa keimanan, tanpa nikmat keimanan dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah Tabarak wa Ta'ala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinallaha yahdi man yasha." Urusan hidayah bukan urusan kamu. Allah memberikan teguran atau pengertian kepada Nabi Muhammad khususnya dan kita semuanya secara umum. Laisa 'alaika hudahum. Perkara hidayah bukan urusan kalian. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah lah yang punya hak untuk memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dalam ayat yang lain, wallahu yahdi man yasha'u ila syiratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Pertama, Allah memberi petunjuk kita kepada Islam, memberi petunjuk kepada iman, ya. Akan tetapi juga Allah memberikan petunjuk di antara orang-orang yang diberi Islam, diberi iman, yaitu kepada jalan yang lurus. Kadang karena Allah kita sudah mendapatkan Islam kita, mendapatkan keimanan kita, akan tetapi kita juga tidak bisa mencari jalan yang benar di antara jalan-jalan yang ada dalam kita hidup beragama. Dan Allah Tabarak wa Ta'ala akan memberi hidayah, memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki untuk mencapai jalan tersebut. Walaupun semuanya meminta. Semua kaum muslimin yang melaksanakan salat, dia meminta ihdinas siratal mustaqim. Dia meminta jalan yang lurus. Akan tetapi, apakah semuanya diberi hidayah ke jalan yang lurus? La. Ternyata tidak semuanya. Dan kita, alhamdulillah, kita menjadi, mudah-mudahan ya kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa meniti siratal mustaqim, untuk bisa menjalani kehidupan agama dengan jalan yang lurus. Dan kita tahu siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Para anbiya, para nabi dan rasul, para siddiqin, para orang-orang yang benar. Ya. Itu. Secara gamblang Allah sudah menjelaskan kepada kita semuanya. Dan ini wajib untuk kita syukuri. Bahwasanya di antara hamba-hambanya Allah memberikan hidayah kepada kita kepada iman dan Islam, dan juga memberi hidayah kepada kita untuk bisa menempuh siratal mustaqim. Ya, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Termasuk di dalam bulan puasa, bulan Ramadan sekarang ini, kita diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menjalankannya dengan penuh keimanan, dengan penuh kesungguhan, untuk bisa mencapai pahala-pahala yang terbaik, sehingga kita berusaha untuk mengisi puasa kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita tidak biarkan waktu-waktu kita terbuang percuma. Ya, dari mulai kita bangun tidur hari ini, alhamdulillah kita sudah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah untuk makan sahur. Ya, mengakhirkan makan sahur itu semuanya adalah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika sudah azan berbunyi, kita menyempatkan, kita mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melanjutkan. Ya, karena tidak semuanya sehabis makan sahur melanjutkan datang ke masjid. Ada yang melanjutkan itu
Ya, ada yang melanjutkan turun nih. Ya. Itu. Sehingga kadang-kadang ya tidak sholat subuh di waktu yang awal, ya. Kadang malah keliwat ini. Dan ini adalah sebuah nikmat. Sebuah nikmat. Dan Allah memilih di antara hamba-hambanya kita. Ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan panjenengan semuanya diberi hidayah agar senantiasa berada di sini ketika sehabis sahur, ya sehabis selesai makan sahur, tidak menjadi orang-orang yang meneruskan tidurnya, akan tetapi meneruskan beribadah kepada Allah tabarak wa taala. Kader turutah kat ganu kayak cilik ya wis. Wis apal. Pada bae maem ya kait galis maem gitu. Puasa wis tua orang kuat puasa, misalnya masih ada orang yang dah ora kuat puasa bermadang kan ya kayak gitu ya. Paling ya apa sih kalau sekarang semuanya tidak ada yang benar-benar enak. Enak itu kalau lagi sehat, ya benar. Lawuh apa bae anggar lagi sehat ya rasane subhanallah nggih. Sahur asal karo sayur apalah. Itu asal kondisi lagi bagus ya alhamdulillah enak saja. Itu. Jamaah rahimakumullah itu ya. Allah mengajarkan kita atau menyuruh kita untuk menjadi orang yang pandai-pandai bersyukur. Di dalam bulan Ramadan ini, semua yang bisa kita lakukan di dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, ini adalah berkat karunia dari Allah. Ya. Berkat dorongan dari Allah, berkat kasih sayang Allah kepada kita. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Ya, sesungguhnya Allah sangat-sangat sayang kepada kita kaum muslimin. Sangat-sangat sayang. Hanya kadang kitanya yang tidak mau disayang. Ya, kita dieman-eman akan tetapi ora gelem di eman, kadang bedol cara wonge. Itu maunya sesuka hatinya. Ya kalau kita mau tetap disayang oleh Allah kita, ya kita harus menjalankan semua yang dituntunkan oleh Allah. Ya. Di dalam ayat berikutnya, fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku ini dekat, kata Allah, akan mengijabai seluruh doa-doa kalian. Syaratnya kalian harus mengijabai apa-apa yang menjadi perintahku dan beriman kepadaku agar kalian menjadi seorang mursyid. Ya, orang yang senantiasa bisa menjalankan agamanya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Seorang yang bisa menempatkan segala sesuatu secara muktasid, secara tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak kurang. Itu mursyid. Ya. Senantiasa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan garisnya, sesuai dengan ketentuannya, tidak berlebihan, tidak mengurangi. Itu. Agama Islam adalah agama pertengahan. Kita umat pertengahan yang senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kadarnya. Ya, semuanya seimbang.
Semuanya seimbang di dalam syariat agama Allah. Tidaklah Allah menyuruh kita untuk seharian nang masjid gimbatan. Okay? Ya ada waktunya kita ke masjid, ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita mengkaji ilmu. Dan itu porsinya paling-paling sehari pinten jam panjenengan beribadah kepada Allah. Dalam sehari semalam wonten sejam nggih? Ya kira-kira sejam. Padahal kita sehari diberi 24, masih sangat banyak waktu kita. Ya untuk yang lain itu masih sangat banyak. Ya sejam baik kadang-kadang ya orang ngasih itu sejam singgo karo adzan teh ya mungkin sejam. Ya yang adzan misalnya ya 15 menit paling enggak ya sama nunggunya sama ibadahnya 15 menit kali 5 pinten ya 75 ya sejam lebih. Itu kalau yang datangnya pas qomat kan paling-paling 5 menit rampung nggih. Itu 5 menit ping 5 mong selaweh menit. Iya itu ditambah kajian ini mungkin setengah jam ya sejam lah. Ya kita syukuri ya. Kemarin saya sampaikan dalam banyak ayat Al-Quran Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Akan tetapi perlu kami tandaskan di sini sesuai dengan kemampuan itu dimaksimalkan, jangan dipas-pasakan. Yang tak mampu 5 menit datangnya ngarbis komat, itu jangan seperti itu. Ya, berusaha untuk menambah, ya memaksimalkan apa-apa yang mungkin bisa untuk kita maksimalkan. Kalau kita bisa datang lebih gasik, berpahala lebih banyak, ya kita datang lebih gasik. Ya kecuali memang kita punya uzur. Ya kayak ketika kita bulan puasa ini. Ya kalau sudah tahu Pak Sartim misalnya adanya jam 4:30 misalnya kita sudah siap-siap dari rumah. Ya 4:30 kurang 5 menit ya sudah selesai persiapan di rumah. Itu kita persiapkan. Itu semuanya tergantung persiapan yang gini betul. Ya kalau kita mempersiapkan sedemikian rupa, insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik. Ya panjenengan pada baiklah, angger ngode. Ya kalau ngode, kalau dipersiapkan secara baik, ya maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kita misalnya menanam padi misalnya, panenan dan sebagainya. Kalau kita persiapkan dengan baik, ya hasilnya akan lebih baik. Begitu juga dengan ibadah kita. Kita harus berimbang antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Ketika kita kepengen mendapatkan rezeki di dunia, dalam kehidupan di dunia sebanyak-banyaknya, kita harus lebih semangat lagi di dalam mencari pahala akhirat. Berdunia ta dalam maning kita tinggal. Gimana betul? Nggih. Dalam maning pada mati, pada bean nggih sami kali kula camat kabeh. Ya, seakeh-akeh harta yang kita punya pasti sing seneng ya sing ditinggal panjenengan ta menghadap Allah tabaraka wa taala hanya membawa apa? Membawa duit apa orang ngormati? Duitnya kumpul lah terus malah dikubur gitu. Mboten nggih. Iya panjenengan kesel-kesel ngode awan wengi esuk sore mati teman ditinggal itu iya yang dibawa amal. Makanya kita meningkatkan motivasi. Ya meningkatkan motivasi agar seperti itu. Jamaah rahimakumullah itu di antara nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Berikutnya, nikmat yang wajib untuk kita syukuri adalah bahwasanya kita sudah diberi rizki oleh Allah sehingga kita mampu untuk menjalani puasa ini.
Ya puasa di antara salah satu hikmahnya adalah melatih kita untuk menjadi orang miskin, ya, untuk menjadi orang yang kelaparan, merasakan lapar, ya. Ini sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk berbagi rezeki yang diberikan oleh Allah, kita sudah tahu bahwasanya oh ternyata beginilah ya kalau lagi kencot ora tayeng madang. Ya kalau di puasa dalam bulan berpuasa sebenarnya tayeng bae madang nggih. Iya tayeng. Tapi karena keimanan kepada Allah maka kita dilatih oleh Allah untuk menjadi orang yang bagaimana kalau keadaan kita sedang tidak bisa makan. Itu. Sehingga timbullah rasa sosial kita. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, kita sudah punya dasar, ya, punya dasarnya. Dalam Al-Quran sangat banyak perintah, ya. Ini diantaranya Allah melatih kita di bulan Ramadan ini untuk pandai-pandai bersyukur bahwasanya di antara hamba-hambanya panjenengan sudah diberi kesehatan sehingga bisa mencari uang, bisa memberi makan dan memberi pakaian keluarga panjenengan. Masih sangat banyak ya di antara kaum muslimin manusia secara umum mereka tidak memiliki itu semuanya. Makanya Allah menggambarkan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna ambalahum fi sabilillah kamasali khabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu khabbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai menunjukkan 100 butir, ya. Ketika kita bersedekah satu itu akan dilipat gandakan oleh Allah antara 1 sampai 700 kali lipat. Dan ini sudah Allah latih kepada kita semuanya, terutama di bulan Ramadan ini. Allah melatih kita, membuat jiwa kita merasakan bagaimana perihnya ketika seseorang itu tidak mampu untuk mencukupi dirinya. Allah memberikan motivasi kepada kita dalam ayat yang lain bahwasanya barang siapa menafkahkan rezekinya di jalan Allah, dia akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, termasuk berpuasa ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, puasa ini untukku, ya. Dan Allah lah yang akan memberikan kelipatan, memberikan pahala yang berlipat ganda. Wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu akan memberikan kelipat gandaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rahmatnya. Sehingga bukan hanya sampai titik 700 lah, tidak. Bahkan sampai berlipat-lipat. Ya kalau hanya 700 stok hitungannya panjenengan, ya. Misalnya berinfak satu sekali senilai 10.000 hanya sekitar berapa? 7 kalikan 700 berarti 7.000 kali 10.000 itu. Akan tetapi Allah bisa saja melipat gandakan yang lebih lagi. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita hitung-hitung besok di yaumul qiyamah, ya, seorang yang memasuki surga itu mempunyai kelipatan yang luar biasa besar, tidak mungkin bisa dihitung. Kalau hanya sampai 700 mungkin tidak akan cukup kita untuk bisa membeli surga. Istana di surga gampangane, ya, seluruh perabotannya terbuat dari emas. Kira-kira cukup nombotan amalan panjenengan kalau hanya dikalikan 700.
ratus nggo tuku omah sing perabotane mas kabeh. Kalau panjenengan hitung kira-kira cukup nomboten? Tidak bakal cukup. Makanya Allah akan memberi kelipatan yang luar biasa kepada kita. Dan dimanfaatkan di Allah mewajibkan puasa, menjadikan puasa ini bulan yang penuh kelipatan. Dan sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Akan tetapi itu semuanya tidak mudah. Artinya walaupun kita menyedekahkan harta kita, akan tetapi Allah banyak memberikan kriteria-kriteria. Siapa yang akan dilipat gandakan, siapa yang lipat gandanya hanya sampai 2 misalnya, atau yang sampai hanya 3, atau yang sampai hanya 10 kali lipat, atau yang bahkan tidak dilipat gandakan, atau bahkan tidak mendapatkan pahala. Ya, dalam terusannya Allah berfirman, alladzina yunfikuna fi amwalihim fisabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Orang-orang yang menafkahkan hartanya kemudian sesudah memakan hartanya tidak mengikutinya. Dengan apa? Dengan manna wa adza. Ya, caci makian dan perkataan yang menyakiti si penerima. Ini ya. Jadi sekali lagi lipat ganda yang diberikan oleh Allah di dalam amal ibadah itu semuanya tergantung seberapa besar kita ikhlas kepada Allah dalam menjalankan itu semuanya, seberapa baik kita menjalankan ibadah yang kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khususnya di bulan Ramadan ini. Kita masih punya beberapa hari terbilang ke depan. Ya, kita manfaatkan untuk berbuat sebanyak-banyaknya amal solih yang bisa kita laksanakan. Masih sangat banyak. Ya, masih sangat banyak hal yang bisa kita laksanakan untuk menambah pundi-pundi pahala kita. Jangan sampai terlewat. Oke? Begitu nggih? Monggo kita niatkan ya untuk kesemuanya saja. Kita meniatkan untuk tidak, yang laki-laki tidak meninggalkan sholat wajib di masjid ya, tidak meninggalkan tarawih untuk semuanya, laki-laki maupun perempuan. Jangan lupa menambahi dengan sholat sunnah rawatib. Mumpung bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Ya, Qur'annya diselesaikan, dikhatamkan. Ya, karena itu semuanya akan memperberat timbangan kebaikan, amal kebaikan kita semuanya besok di yaumul kiamah. Sampai di sini dulu nggih. Insyaallah kita lanjutkan besok anggar esih. Ya, ngerasa urip. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.